كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وبركة هذا المسجد وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk menuntut ilmu agama. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita turunkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 28 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi fid dharain amin. Jadi pada hakikatnya semua orang adalah mendapat kepercayaan dan sebagai tugasnya adalah berlaku baik terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ini adalah penjelasan daripada hadis di atas itu. Jadi kita ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menunaikan amanah yang diamanahkan kepada kita, karena kita ini kan masing-masing adalah pemimpin, yang hakikatnya pemimpin, yakni dituntut untuk selalu berlaku adil serta menciptakan kemaslahatan atas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Maksud dari pengertian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya adalah bahwa di akhirat kelak akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jika dia memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam memimpin, maksudnya waktu di dunia, maka akan memperoleh bagian yang sempurna, artinya akan dimasukkan ke dalam surga kalau menunaikan amanah sebagai seorang pemimpin. Jika tidak dapat memenuhi, khianatkah, zalimkah, maka pada hari kiamat nanti setiap orang yang dizalimi akan menuntut haknya. Jadi semakin banyak yang dipimpinnya itu, kalau dia tidak menunaikan amanah sebagai seorang pemimpin, maka semakin berat nanti di akhirat. Karena orang-orang yang tidak ditunaikan haknya itu
akan menuntut nanti di akhirat. Akan menuntut di akhirat. Kan kewajiban seorang pemimpin apa? Nah, situ dijelaskan. Penguasa atau wakilnya, anggaplah presiden kan, atau wakil presiden adalah orang yang dipercaya memimpin, menjaga, menjaga rakyatnya, memberikan keamanan, menguasai serta melindungi rakyat. Jangan sampai ada rakyat ini tersakiti, apakah lagi pemimpinnya yang menyakiti rakyat, bahaya lagi. Dia kadang kala memberikan perlindungan kepada rakyat, itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah lagi inyanya nang menindas rakyatnya sendiri. Rakyatnya itu akan menuntut nanti di akhirat. Menuntutnya tuh bayar pahala. Contoh misalnya ada rakyatnya merasa dirugikan gara-gara kepemimpinannya atau tidak dilindungi hak-haknya sebagai rakyat, maka nanti si pemimpin itu akan berurusan dengan rakyat. Maka rakyatnya misalnya ada saikong banyak, jutaan, ribuan. Kayak apa cara penyelesaiannya? Bila ada diisi pahala, pemimpinnya tuh bayar pahala pada rakyatnya. Bila kada dibisi pahala bang, maka dosa rakyat ini akan dipikul oleh pemimpinnya nanti di akhirat. Pahala habis, dosa banyak. Dosa rakyat nang ditindas nih. Nah, berat jadi seorang pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam memimpin rakyatnya. Apakah sudah memenuhi serta menjaga hak-hak rakyat ataukah belum? Seandainya anggaplah si Dinto adil benar aja sebagai seorang pemimpin, mungkin adil untuk sebagian, belum tentu adil untuk keseluruhan. Karena rakyat ini banyak benar manusianya. Nah, berlaku adil atau tidak? Makanya ini bila membaca ini hadis, asa kadewani biarlah hendak jadi pemimpin. Apalagi berskala besar anunya nang dipimpinnya teh. Tanggung jawabnya besar. Di akhirat padahal 5 tahun aja misalnya menjabat. 5 tahun aja menjabat, tapi tanggung jawabnya berat, lama, uyuh nanti di akhirat. Itu kalau contohnya kayak pemimpin rakyat lah, kayak presiden, sultan, bupati, gubernur, camat, ya Allah, pembakar. Seorang suami, nah ini pemimpin rumah tangga nih, menjadi pemimpin keluarga, istri dan anaknya. Berarti sedikit aja dah. Rakyatnya nih paling gini, paling anak rakyatnya itu gin bila kali ditunaikan berat juga di akhirat kena tanggung jawabnya si laki nih, istri dan anaknya dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, apakah sudah memenuhi hak-hak mereka ataukah belum, seperti hak memberi nafkah. Sudahkah diberi nafkah misalnya, pakaian, nukarakan baju nang layak, lawan bini misalnya setahun 2 kali. Nah, perumahan misalnya menyediakan tempat tinggal walaupun ngontrak. Nah itu wajib tah. Memelihara menjaga pergaulannya, ya Allah, mengasuh, menggaduh, mendidik dengan pendidikan agama. Itu hak-hak yang harus ditunaikan kepada anak istri kita. Serta bergaul dengan baik terhadap mereka. Artinya kita berbaik-baik lawan mereka. Jangan kasar, jangan memukuli, jangan jolim.
Kalau dia menyia-nyiakan hak-hak keluarga, berarti telah berbuat zalim kepada mereka keluarga. Kena bisa juga anaknya menuntut di akhirat, bininya seorang menuntut di akhirat. Nah, bayarnya dengan pahala, kena. Bayarnya dengan pahala, bukan ada pahala. Dosa bini dipikul ke lakinya, dosa anak dipikul ke abahnya. Nah, itu laki lagi di dunia cinta-cintaan, sayang-sayangan, pas sudah di akhirat batiwas-tiwasa, basarik-sarikan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kena di hari kiamat itu lari seseorang daripada saudaranya. Larinya itu maksudnya kada hakon bertanggung jawab ini padahal kada kawa jawab lari. Misalnya nang anu nih, apa si abahnya nih hendak lari daripada tanggung jawab, ada hakon tetamu anaknya, ada hakon tetamu mamanya di akhirat, lo pindah dituntut, iya kada kawa juga lari. Tuhan bang jadi hakimnya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami, artinya dia istri harus mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Contohnya misalnya, naja duit gasan batu tukar rampah dapur, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nang utama dulu diutamakan, ya Allah. Kada usah lu nukar nang scanker, nukar ginco, dosa dulu nukar nang bares dulu, nukar iwak, nukar gas dan sebagainya. Nah itu kan istri yang bisa mengatur kehidupan rumah tangga. Harus bersikap baik terhadap suami si istri itu. Kasih sayang pada suami. Harus dapat menarik simpati dan kepercayaan suami. Memelihara harta suami dan anak-anaknya. Dan istri juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ataukah belum? Jadi kan sifat pamalar itu kan ada bagus lah, sifat pamalar, sifat bakhil. Kan bagus lah, ada pamalar yang bagus, yaitu bini memalarakan harta laki. Maksudnya kayak ini, ada orang misalnya minta sumbangan ke rumah, minta sumbangan nggak cara acara maulid ya. Nah jadi bini ini kan di rumah lakinya ada tapi duit laki. Nah itu bila hendak menyumbangkan do bepadah bang laki, mun kada bepadah, mun kada ada izinin laki harus dipalarakan. Soalnya bilanya kada memalarakan beriakan itunya dapat dosa, bininya dapat dosa, lakinya dapat pahala. Kalau itu harta laki, jadi harta laki itu harus dipalarakan, kada boleh diberi-beriakan tanpa izin laki. Nah itu pamalar nang dibolehkan eta, memalarakan lampun mun laki, itu kan termasuk menjaga harta laki, termasuk menjamakan. Pinjam sepeda motor laki kambang loh ya. Nah itu kada boleh jatuh diinjam makan kada pada on laki. Soalnya sepeda motor laki misalnya tah. Seorang pelayan harus menjaga harta tuannya dan menata segala secara rapi dan teratur apa yang menjadi kewajibannya. Atau pembantu lah. Pelayan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikuasakan kepadanya. Apakah dia sudah memenuhi kewajibannya ataukah belum? Nah, jadi bila apa diamanahkan kepada seseorang harus ditunaikan amanah itu. Seorang anak harus menjaga harta ayahnya dan mengaturnya dengan baik. Anak juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikuasakan kepadanya.
Jangan mentang-mentang ini ampun abah lalu memakai sakahandak gitu sampai hancur-hancur misalnya. Nah, jangan juga, itu tanggung jawab di akhirat dah. Apakah dia sudah memenuhi kewajibannya ataukah belum? Jadi setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fa, ada kalau huruf fa dari kata fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih di hadis tak. Ada kalau huruf fa itu jar, itu menjadi jawab syarat yang terbuang. Jawab syarat bagi isim syaratnya dibuang, jawab syaratnya aja nang timbul. Kata itu bersifat umum. Fa nih tah umum, artinya siapa aja itu bisa berpotensi menjadi pemimpin gitu nah. Fakullukum, maka setiap kalian, artinya umum dah. Fa itu menunjukkan umum. Nah, setiap kalian pemimpin. Dapat memasukkan seseorang yang hidup sendirian enggak? Belum beristri enggak? Dan tidak mempunyai pelayan enggak? Itu bisa juga tuh menjadi seorang pemimpin juga. Sebab orang yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai pemimpin, yakni orang yang memimpin anggota tubuhnya sehingga selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Misalnya orang ini kan di divisi pembantu, pada divisi rakyat, pada divisi bini, hidup sorangan aja. Itunya pemimpin juga, pemimpin atas dirinya. Tangannya kemana menggunakan, betisnya kemana menggunakan, matanya kemana menggunakan. Ininya tuh matur sorangan dah. Ibaratnya ini tangannya ini rakyatnya, betisnya rakyatnya. Hatinya itu kan rajanya. Hatinya itu yang memimpin. Apakah digunakan untuk semestinya, apakah tidak? Nah, itu dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Istri adalah amanat Allah yang diamanatkan kepada suami. Nah, kita ini harus tahu lah bahwa istri kita itu amanah Allah. Amanah Allah. Jadi amanah Allah taala itu harus ditunaikan hak-haknya. Jangan jadikan pembantu bini kita tuh, jangan diposisikan sebagai pembantu. Amanah Allah yang harus ditunaikan. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah bin nisa'i fa innahu amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atu bis salati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Ujar Nabi bersabda, takutlah kamu semua kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Ini masalah bini ini, hendaklah berhati-hati, kata Nabi. Harus diambil perhatian. Bagaimana caranya? Karena mereka adalah amanat Allah yang dikuasakan kepadamu. Si bini ini amanat Allah. Barang siapa tidak memerintahkan salat kepada istrinya, lain misalnya bininya biarkan disuruh gitu, ini mengari sembahyang aja. Ini misalnya istri bina lambat, bina koler sembahyang, lalu dilihatkan aja. Nah, tadi disuruh sembahyang dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, kepada istri, maka dia benar-benar telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Tuhan itu ibaratnya menjulung bini ke kita untuk supaya kita lajari bini kita tuh bukan sekadar dinikmati aja di atas ranjang, tapi dilajari agama, disuruh sembahyang, disuruh untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Ada 3 wasiat terakhir Rasulullah yang diamanatkan kepada umatnya sewaktu beliau hendak meninggal dunia. Jadi Nabi ini waktu
hendak meninggal dunia ada sidin berwasiat. Kada salah didengar oleh Sidina Ali kah? Dan suara pun sidin pun kada tapi jelas hendak meninggal dah. 3 wasiat itu artinya kan penting benar nih sampai Nabi berwasiat hendak meninggal dunia dah. 3 wasiat itu diucapkan oleh Rasulullah di saat hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, sehingga lisannya kurang jelas dalam mengucapkan, yakni dengan samar-samar beliau bersabda. Nak meninggal sudah jadi kan tapi kawa nyaring lagi bebendir. Nah, baca wasiat Nabi. As-salah as-salah wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Allah fin nisa'i fa innahunna awanun ay usra'u fi aydikum akhadzumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna. Ujar Nabi berwasiat kesan umatnya nih, wahai umatku, jagalah salat, tunaikan salat artinya jangan ditinggalkan sembahyang itu penting benar. Biar kayak apa kita beramalan nang lain-lain tuh lamun sembahyangnya kada bujur, maka amalan itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga pula hamba sahayamu, lamun kita bisi budak perempuan atau punya pembantu, itu dijaga. Kayak apa cara menjaganya? Jangan sekali-kali kamu membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Termasuk bini kita juga. Kita menyuruh bini kita namun inya kada mampu melakukannya, jangan dibebani. Kita punya pembantu, inya kada mau melakukan sesuatu itu, jangan dibebani. Termasuk misalnya kita punya binatang kayak kuda, ya kalau kayak sapi yang ngangkut barang, jangan banyak-banyak sampai inya kada kawa berdiri. Nah, itu zalim kita. Kalau kendaraan, kalau mobil kada bisa bang inya deh pokok ciak. Bila di paling pecah bannya olah di barang nang berlebihan. Tapi kalau kuda, sapi, ya Allah ini bisa pociak. Kalau mengangkat keberatan jangan membebani mereka itu. Takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Artinya bubuhan wanita lah, bukan kaum wanita kaum masjid lain. Karena kaum masjid itu lelakian ada binian. Karena mereka adalah ibarat tawanan yang berada pada kekuasaanmu. Jadi bini kita tuh kayak tawanan ibaratnya tah. Jadi kita harus berbuat baik kepada tawanan kita. Kamu mengambil atau menguasai mereka dengan amanat Allah, dan kamu menghalalkan farji itu alat vital, alat kelamin mereka dengan kalimat Allah. Kan kita kan ijab kabul kalau tah, saya terima nikahnya binan dengan mahar, artinya dengan ijab kabul, dengan kalimat Allah. Dengan sebab itu halallah seluruh batang tubuhnya. Itu min takil juz wa iradatil kul yang disebut dengan alat vital yang dimaksud seluruh tubuh bini kita tuh halal dengan kalimat Allah, dengan ijab kabul. Tentang memerintahkan salat 5 waktu kepada keluarga serumah serta kerabat dekat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi kita harus menyuruh ahli rumah kita, orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, termasuk pembantu, membisi pembantu. Untuk siapa? Untuk mengerjakan salat. Kalau dia beragama Islam, pembantu misalnya beragama Islam dulu, pembantunya non muslim berusaha disuruh sembahyang. Napa ayat Allah Taala itu sepotong je lah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah, itu sambungan ayatnya lah. Yang artinya apa?
Surah Taha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Nah, jadi kita wajib menyuruh akan keluarga kita untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, sabar dalam melakukan salat, dalam melaksanakan salat. Mau ada sabar biarlah bisa kada bangun subuh. Emang ada sabar kada bangun subuh. La nas'aluka rizqa, kami kada aja Tuhan meminta kepada Engkau rezeki. Nahnu narzuquk, tapi kami yang memberi rezeki. Nah, jadi artinya tuh amun orang sembahyangnya bujur, kemudian ahlinya keluarganya di rumah sembahyang, insyaallah rezekinya mana aja. Artinya bereja kiai, sebenarnya orang bereja kiai, cuman nih lebih khusus orang yang menjaga sholatnya dengan benar sekeluargaan, insya Allah rezeki itu lebih mudah daripada orang yang tidak sholat. Dimudahkan. Wal akibatu littaqwa, akibat yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggung jawab dalam mendidik keluarga memang besar. Bahkan seseorang bisa terjerat masuk neraka lantaran kurang memperhatikan pendidikan agama terhadap keluarga. Ini seorang haji sembahyang nih, anak bini gak disuruh sembahyang, bisa masuk neraka juga kena. Rasulullah SAW telah bersabda, yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bizambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidak ada seorang pun yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Jadi kita tuh bisi keluarga bodoh dalam masalah agama gara-gara kita kadang melajari, maka kita ketika berhadapan nanti dengan Allah kita membawa dosa yang sangat besar. Dosa kita gara-gara kita itu keluarga kita bodoh dalam masalah agama. Ujar Habib Jindan pernah berkata, sial seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang dia walaupun dia mati akan sujudnya di masjid, tapi dia tidak peduli dengan istrinya, dia tidak peduli dengan anaknya kayak apa kada tahu kisah, bininya sembahyang gak kayak apa, pergaulannya kada tahu kisah. Itu sial kata Sidin seorang ayah, seorang suami itu walaupun dia matinya akan sujud di masjid pulang. Orang kampung mengatakan, oh untungnya Sidin sembahyang, adzan sembahyang mati, adzan sujud mati di masjid pulang. Tapi kata Sidin sial. Kenapa jadi sial? Dia membiarkan istrinya kada melaksanakan perintah agama. Dia membiarkan anaknya kada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengganduli seseorang lelaki pada hari kiamat nanti adalah keluarga dan anak-anaknya. Menggandul ini ibaratnya tuh meminta pertanggungjawaban, menewas, apa yuk? Lagi artinya artinya gara-gara pian kami jadi kayak ini ya, ibaratnya kayak itu nah. Gara-gara pian mau ada belajar ini ya, bisa mau kami nah kayak itu. Menggandul itu. Jadi orang yang paling pertama kali itu keluarga kita sendiri. Yang datang kepada kita buatnya untuk meminta pertanggungjawaban, untuk menuntut haknya. Nah, mereka berkata, ini mereka ma'adulun Tuhan nih, wahai Tuhan kami, Tuhan sebagai hakimnya, ambilkan hak kami pada orang ini, padahal abah seorang di dunia, padahal laki seorang di dunia, karena dia tidak mengajarkan urusan agama kepada kami. Dia memberi makan kami dari harta yang haram. Sedangkan kami tidak tahu. Artinya kami kada tahu-tahu nih.
soalnya diberi makan dengan harta yang haram. Orang itu lalu dipukul, maksudnya nang abahnya dipukul, atau yang suaminya tadi dipukul karena usaha, nasinya disiksa maksudnya karena usaha yang dilakukannya termasuk usaha yang haram. Dengan pukulan itu terkelupaslah seluruh daging tubuhnya. Ini kira-kira bisa juga sudah di neraka leh. Terkelupaslah seluruh daging tubuhnya hingga kemudian dibawa, belum lagi di neraka, sudah disiksa lah, kemudian dibawa ke neraka. Demikian keterangan dari para ulama sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Jawahir karya Imam Abu Lais As-Samarkandi. Jadi kesimpulannya, kita nih punya kewajiban, terutama nang bisi anak bisi bini, itu harus dilajari tentang agama, harus diperhatikan dunianya dan agamanya juga, karena amun kada diperhatikan kita kena nanti ditiwas di akhirat. Nah itu kesimpulannya teh. Kemudian bab yang berikutnya terus ya, hak-hak seorang suami. Ini hak nang sebelumnya kan hak istri kelak yang terus ditunaikan oleh laki. Ini pulang hak laki pulang. Artinya bebinian harus tahu hak nang lakinya nang harus ditunaikan. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan berumah tangga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin dalam rumah tangga. Jangan bini taharat pada laki. Oleh karena itu, kenapa jadi lelakian ini disuruh menjadi pemimpin bagi perempuan? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka lelaki atas sebagian yang lain. Maksudnya lelakian ini punya kelebihan dibandingkan bebinian, makanya lelakian ini yang jadi pemimpin. Coba lihatilah, nabi-nabi itu kan didasarnya bebinian, lelakian merataan rasul. Nah, kalau bupati ada emang bebinian bupati, papati. Dan karena mereka lelaki telah menafkahkan sebagian harta mereka, itu pun karena mereka memimpin dalam rumah tangga. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Artinya bila lakinya kada dari rumah, inya kada berselingkuh, kada pacaran gitu. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirin nusyusnya, atau wanita yang engkau lihat ada tanda-tanda kedurhakaan. Nusyus itu kedurhakaan. Maka nasihatilah mereka. Dinasihati kalau dulu bila bina membangkang, bina wani on laki, bina ada tanda-tanda kedurhakaan, nasihati dulu. Kada mampan juga dinasihati, dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Kada seranjang, mau ada masih yun nasihati, lalu kada seranjang supaya inya ini sadar artinya namun surma tetaplah sepemakanan sepeminuman tetap cuma kada sepaguringan nih ya. Barang laki guring di tempat ruang tamu kah? Atau kamar sebelah kah? Atau guring di tanah kah? Barang aja.
Maksudnya tuh jangan minggat lah, guring di maksudnya guring di pelatar, eta. Jangan buka ke manakah. Maka nasihatilah mereka tadi, pisahkanlah itu dan pukullah mereka ini apabila apa namanya berpisah tempat tidur tetap juga pinawani on laki ada tanda-tanda kedurhakaan pukullah, tapi pukullah ini kada dianjurkan, kada ini menunjukkan boleh aja, bukan anjuran kada. Nang bagusnya tuh jangan dipukul, dimaafkan. Tapi seandainya memukul boleh, tapi memukulnya jangan di muka, memukulnya jangan sakit, memukulnya pakai sapu tangan aja. Kemudian jika mereka mentaatimu, lalu misalnya dengan sudah dipukul lalu bina masih deh ini, bina menurut. Nah, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan jadi ungkit kejadian tuh mungkinnya sudah bertobat sudah. Jangan mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Sebagian pemimpin bagi kaum wanita sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka lelaki harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk di dalamnya mendidik akhlak karimah, akhlak mulia. Allah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita karena dalam melangsungkan pernikahan kaum lelaki memberikan mas kawin. Nah, jadi kenapa jadi lelaki ini memimpin dalam rumah tangga? Alasan yang pertama dulu kan yang memberi mahar itu laki dan nafkah, nah, itu juga kepada kaum wanita. Para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa kelebihan kaum lelaki di atas kaum wanita didasarkan pada dua segi, yakni segi hakikat dan segi syar'i atau syariat. Pertama dari segi hakikat adalah hakikat itu maksudnya nang sebujurnya dalam orang realitas adalah dalam hal yang pertama kecerdasan akal dan intelektualitas lelaki melebihi wanita. Tapi aja banyak aja ya wanita nang pintar-pintar, buktinya di kelas bukan bebinian tahu senang ranking kelas. Bukan masalah itu. Ini maksudnya tuh apa namanya kecerdasan ini lebih kepada cara berpikirnya tuh nah. Cara berpikirnya laki-laki ini kadang-kadang lebih luas dibandingkan bebinian. Cara berpikir agak sempit karena kebanyakan bebinian lebih mengutamakan perasaan daripada akal. Kalau lelakian itu lebih mengutamakan akal daripada perasaan. Lawan juga kalau kita lihat ulama nang banyak lelakian yang daripada bebinian, banyak lelakian daripada bebinian. Lelaki lebih tabah dalam menghadapi problema yang berat bila dibandingkan dengan wanita. Wanitanya setempat menangisnya, ada tahanan orangnya. Namun lelakinya tahan aja kada menangis. Kekuatan lelaki melebihi kekuatan wanita. Nah, makanya lelaki mangkat galon misalnya tiga galon gawe ya. Tapi ada jawabang le lelakian kalah di Smackdown bebinian. Iya. Telain ulang kisahnya itu. Kapasitas ilmiah tulisan kaum lelaki lebih banyak daripada wanita. Nah, ulama-ulama kita tuh banyak buah lelakian ngarang-ngarang kitab-kitab yang besar-besar kan. Itu ulama-ulama daripada kalangan lelakian. Keterampilan lelaki dalam mengendarai kuda MotoGP itu biasanya lelakian leh. Tadi tahu begini yang bukan MotoGP. Ada Jepang begini yang bisa berkuda. Cuma kayak berperang kan tuh bukan lelakian itu begini yang ada. Keterampilan lelaki sudah tadi. Kaum lelaki banyak yang menjadi ulama. Kaum lelaki banyak yang menjadi imam, penguasa, baik di dalam skala besar maupun kecil. Pembakal yang paling banyak pembakal lelakian lah. Apalagi imam sembahyang ada mau bebinian. Walaupun misalnya bininya hafal Quran, lakinya kada hafal Quran, tetapi lakinya jadi imam mana nih? Salat nih. Kelebihan kaum lelaki dalam berperang. Nang berperang itu lelakian.
binian mengganti di rumah aja, atau 4 perang kadang 40 perang juga paling memberikan semangat. Kelebihan kaum lelaki dalam azan adalah bebinian azan nggak didakala khutbah kecuali nang fatwa nang panji gumilang kalau boleh khutbah Jumat bebinian. Nah, itu masih hidup lagi sidin lah. Khutbah tuh lakian, nah, serta mengerjakan ibadah Jumat lakian. Kalau nang wajib sholat Jumat bebinian cuma yang juhur aja di rumah. Kelebihan kaum lelaki dalam i'tikaf, nah nang i'tikaf itu kan itu disunahkan itu lelakian, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, nah itu nang ditekankan lelakian. Namun bebinian tah i'tikaf ada di ini laki kada boleh juga ya lah. Kelebihan kaum lelaki dalam saksi hudud ini masalah hukum, saksi di persidangan dan kisos, saksi nang jadi saksi nikah itu ya lah. Jadi kalau bebinian juga lelakian kalau jadi saksi nikah. Kelebihan kaum lelaki dalam hak waris 2 bahagi dapat. Li zakari mislu hazil unsayain. Amun lelakian dapat 2 bahagi, bebinian sebahagian aja. Kelebihan kaum lelaki dalam kedudukan as-sobah. Sobahnya ini masalah waris nih. Sabahnya lakian. Kelebihan kaum laki menjadi wali nikah. Nah, wali nikah abahnya lah atau dangsana laki-laki atau kainya. Nah, ada misalnya bebinian jadi wali nikah ada. Kaum lelaki berhak menjatuhkan talak. Kada lo bini ikam mau talak laki ai kada jatuh talak. Biar memohon-mohon supaya ditalak, laki kada menalak kada jatuh talak. Yang berhak menjatuhkan talak itu laki. Kaum lelaki berhak merujuk. Ini mbah talak 1, talak 2 nih, kalau rujuk nih. Rujuk itu pembentukan. Nah, jadi nang merujuk itu laki, kada mau bini. Kalau misalnya ditalak 1, talak 2. Aku mau rujuk ikam laki, kada apa. Nah, kecuali misalnya membujuk. Rujuk ulun ya bisa emang eta. Rujuk ulun mantuke ulun bisa emang. Ai ikam ku mantuke jangan. Ikam ku rujuk nih lain rujuk bahasa Banjar lah, rujuk bahasa Banjar sakit. Merujuk kan anu aja, rumah sakit ulin ya, mah sakit benar ka ulin. Merujuk kan sidin. Maksudnya rujuk nih raja'a yarji'u kembali, maksudnya kembali ke lakinya pulang, memantukan pulang. Kaum lelaki memiliki hak berpoligami. Nah, laki ini kan boleh kawin sampai maksudnya bisi bini sampai 4. Kalau bini 2 aja kalau boleh ya kalau bisi laki. Ini tuangannya sebuting. Ya Allah. Kadang mungkin halunya berapa buting gini kamu kira wadaina Pak hasilnya. Adonannya nang banyak bandar adonannya tuangannya sebutingannya. Nah, anak dinasabkan kepada kaum laki bin siapa? Bin Utsman, bin Ali lelakian ngelak. Nah, kalau kecuali misalnya nang Nabi Isa bin Maryam, jadi memang ada bisa abah. Nah, kemudian kedua nang keutamaan laki ini daripada binian dari segi syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.